Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Kita telah sampai kepada wal mahramu, adapun mahram, huwa itu adalah man, orang, la yahillu nikahuhu, yang tidak halal menikahi orang tadi. Jadi yang dimaksud mahram itu adalah orang yang tidak halal menikah dengan orang tadi. Wala tahrumu, dan tidak haram al-khalwatu, bersunyi-sunyi, bihi, dengan orang tadi. Tidak haram berdua-duaan dengan orang tadi. Wala yantaqidu, dan tidak batal al-wudu'u, wudu, bilamsihi, dengan sebab menyentuh orang tadi. Yang pertama adalah al-abu, ayah. Kemudian yang kedua wal jaddu, kakek. Kemudian wal am, paman, paman dari arah ayah. Kemudian wal khol, paman dari arah ibu. Kemudian wal ibnu, ibnu ini anak laki-laki. Kemudian wabnul ibni, anak laki-lakinya, anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian wabnul binti, anak laki-laki dari anak perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan. Kemudian wal ikhwatu, saudara laki-laki, wa abna'uhum, dan anak laki-lakinya mereka. Anak laki-lakinya saudara laki-laki, itu mahram. Kemudian wa abu zauj, ayahnya suami, berarti mertua, ayah mertua. Kemudian wabnu zauj, anak laki-lakinya suami. Kemudian wa zaujul suaminya ibu. Kemudian yang terakhir adalah wa zaujul binti, suaminya anak perempuan, mantu. Jadi kemarin musannif telah membahas tentang auratnya wanita di hadapan mahramnya. Nah, sekarang beliau menjelaskan siapa saja mahram bagi seorang wanita. Yang seorang wanita tadi tidak halal menikah dengannya, tidak batal wudu ketika bersentuhan dengannya, dan tidak haram bersunyi-sunyi dengan orang tadi. Yang pertama adalah al-ab, ayahnya. Kemudian yang kedua kakeknya, al-jad, kakeknya, baik dari arah ayah ataupun dari arah ibu. Kemudian yang ketiga adalah pamannya, paman dari arah ayah, baik itu kakak laki-lakinya ayah atau adik laki-lakinya ayah. Ketika bersentuhan gak batal, gak boleh nikah dengannya. Kemudian yang keempat adalah paman dari arah ibu. Kemudian yang kelima, anak laki-laki, anaknya perempuan, laki-laki, anak laki-laki, ibnu, anak laki-laki. Kemudian yang keenam adalah cucu laki-laki. Kemudian yang ketujuh adalah cucu laki-laki dari anak perempuan. Kemudian yang kedelapan adalah saudara laki-laki. Kemudian yang kesembilan, anak laki-lakinya, saudara laki-laki, keponakan laki-laki. Kemudian yang kesepuluh, ayahnya suami, abu zauj, ayahnya suami, ayah mertua. Itu kita seorang perempuan bersalaman dengan ayah mertua enggak batalkan wudu. Kemudian wabnu zauj, anak laki-lakinya suami. Kemudian wa zaujul suaminya ibu. Yang terakhir adalah zaujul binti, yaitu suaminya anak perempuan, yaitu mantu. Nah, ini semua adalah mahram bagi seorang wanita.
Nah, akan tetapi kata musannif, kemarin musannif telah menjelaskan walaupun dengan mahram sendiri tetap harus berpakaian yang sopan dan yang bermartabat ketika berada di hadapan mereka. Kemudian wayah rumu dan haram birontok dengan sebab sesusuan ma yahrumu bin nasab, apa-apa yang haram dengan sebab nasab. Jadi hukum sesusuan itu sama dengan nasab. Apa-apa yang diharamkan dengan sebab nasab itu juga diharamkan sebab sesusuan. Jadi misalnya seorang wanita dia pernah menyusu dengan seorang ibu, maka ibunya itu namanya adalah ibu sesusuan, ibu susuannya. Maka suaminya ibu tadi itu adalah ayah susuannya. Dan anak-anaknya ibu tadi itu namanya adalah saudara sesusuan. Haram menikah dengan mereka. Jadi hukum sesusuan itu sama dengan nasab. Ketika haram menikah dengan paman-paman dari jalur nasab, maka haram juga menikah dengan paman-paman dari jalur sesusuan. Ketika haram menikah dengan keponakan-keponakan dari jalur nasab, maka haram juga menikah dengan keponakan-keponakan dari jalur sesusuan dan seterusnya. Jadi intinya apa saja yang diharamkan sebab nasab, haram juga sebab sesusuan. Kemudian wal atfalus sighar, dan anak-anak kecil alladzina lam yattali'u ala auratin nisa, yang mereka belum mengetahui atas aurat-auratnya wanita, la ba'sa, enggak masalah, bihamlihim, yaitu menggendong mereka, enggak masalah, wa taqbilihim, mencium mereka, wa dukhulihim, dan masuknya mereka alal ajnabiyat, atas wanita-wanita asing yang bukan mahramnya, wal ikhtila, dan bersunyi-sunyi bihim, dengan mereka. Jadi anak yang masih kecil yang belum mengerti tentang aurat wanita, maka boleh menggendong mereka, mencium mereka, dan berdua-duaan dengan mereka karena mereka masih kecil. Jadi yang dimaksud anak kecil ini anak yang belum mencapai usia tamyiz, masih kecil. Kemudian wan nisaul ajnabiyat, dan adapun wanita-wanita asing, minal kitabiyat, dari wanita-wanita kitabiyat Yahudi dan Nasrani, awil musyrikat, atau dari wanita-wanita musyrik, la yahillu, itu enggak halal, mereka enggak halal, la yahillu, tidak halal, ayat talikna, mereka melihat, minal muslimat, dari wanita-wanita muslim, ila, kecuali alal wajhi, kecuali atas wajah, wal kafaini, dan dua telapak tangan, wa ma yadhharu ghaliban indal mihnah, dan apa-apa yang tampak secara umum indal mihnah, ketika bekerja. Jadi seorang wanita muslimah dia enggak boleh menampakkan dirinya di hadapan wanita-wanita kitabiyah atau musyrikah, kecuali yang boleh ditampakkan hanyalah wajah dan dua telapak tangannya, wa ma yadhharu ghaliban indal mihnah, dan apa-apa atau anggota tubuh yang biasa terlihat ketika bekerja. Kemudian waqala ba'dul ulama, telah berkata sebagian ulama, la ba'sa, tidak masalah, bittila'in nisa, dengan melihatnya wanita, ba'dihin, sebagian mereka, ala, atas, aurati ba'din, atas auratnya sebagian yang lainnya.
ila kecuali ma yajibu satruhu, kecuali sesuatu yang wajib menutup sesuatu tadi anil mahram dari mahramnya. Wa huwa adapun ma yajibu satruhu anil mahram itu adalah ma baina surah wa rukbah, yaitu apa-apa yang ada di antara pusar dan lutut. Jadi sebagian ulama mereka mengatakan tidak masalah bagi sesama wanita muslimah melihat aurat sebagiannya yang lain, kecuali apa-apa yang ada di antara pusar dan lutut, itu nggak boleh dilihat. Kemudian fa in kanatil kafiratu dzimiyatan, jika adanya wanita yang kafir itu kafir dzimmi au muharabatan atau kafir harbi, kafir yang memerangi orang Islam, khabi'atal isyrah, yang khabithatal isyrah, yang buruk pergaulannya, qalilatal haya, sedikit rasa malunya, tasifu, dia mensifati li ahliha, kepada kelompoknya, dia mensifati kullama tarahu, segala sesuatu yang dia lihat min nisaina, dari wanita-wanita kita, yaitu wanita muslimah, fala yahillu, maka tidak halal, antattali'a, yaitu mereka melihat, dia melihat min dalika, dari auratnya wanita, ala syai'in, atas sesuatu pun. Enggak boleh melihat dari auratnya wanita muslimah ala syai'in, sedikit pun. Balil ihtijab, bahkan menutup diri, anha, dari wanita kafirah tadi, yakunu asyadda, menutup diri itu lebih, minal ihtijab, dari menutup diri, an ahlil afaf, dari orang-orang yang menjaga diri, minal muslimin, dari muslim laki-laki. Jadi wanita kafirah yang kafirnya itu adalah kafir zimmi atau kafir harbi, yang buruk pergaulannya, sedikit rasa malunya, yang dia mensifati kepada kelompoknya apa-apa yang dia lihat dari wanita kita, yaitu wanita muslimah, maka tidak halal mereka melihat sedikit pun dari aurat wanita muslimah. Bahkan menutup diri dari mereka, menutup diri dari kafirah tadi, itu hendaknya lebih menutup, seorang wanita tadi lebih menutup daripada menutup diri wanita tadi dari laki-laki muslimah, yang mana laki-laki muslimah tadi ahlil afaf, yaitu orang-orang yang menjaga kehormatan mereka. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.